Cara buat landing page website lebih mudah dengan 100 template Elementor dari plugin Landfoster Gatsby. Dapatkan segera di sini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Desain Landing Page. Sebuah channel yang membahas dan mereview template-template landing page terbaik yang siap pakai dan akan memudahkan Anda sekali untuk membuat landing page. Baik, oke teman-teman, masih dalam rangka mereview template landing page, terutama dari plugin Landfoster Gatsby. Saya menggunakan CMS WordPress dan Elementor ya. Informasi ini untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya. Bahwasanya saya menggunakan CMS WordPress dan plugin Elementor untuk membuat landing page. Oke teman-teman, jadi saya sudah masuk ke dashboard WordPress saya. Saya juga sudah memiliki plugin Elementor dan memiliki plugin Landfoster Gatsby yang dalam hal ini kita akan bahas untuk proses ya, bagaimana cara buat landing page website yang mudah ya, cukup menggunakan plugin ini. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan membuat sebuah halaman baru dari ini ya, pages atau halaman, add new atau tambahkan halaman baru, silahkan diklik gitu ya. Kemudian silakan Anda ketikkan judul apapun sesuai dengan keinginan Anda. Kalau Anda ingin membuat website berbasis Elementor ya pastinya tambahkan di judul halaman. Kalau saya karena ini memberi contoh saja, saya akan menambahkan judul Gatsby 3 ya, karena saya sudah membuat 2 video sebelumnya. Ini kita akan contohkan template Gatsby yang ketiga. Oke, kita tinggal klik tombol edit with Elementor. Selanjutnya kita akan dibawa ke tampilannya Elementor. Jangan lupa ke pojok kiri bawah teman-teman ya, di setting supaya kita page layout bisa dirubah ke Elementor Canvas sehingga kita mendapatkan tampilan blank full seperti ini. Baik teman-teman, cara buat landing page website yang mudah itu seperti ini ya. Artinya kita sudah punya ready-made plugin berbasis template ya. Artinya ini plugin-plugin ini adalah kumpulan template yang siap pakai teman-teman. Ini saya sebelumnya udah punya Landfoster VIP sama ModifPress ya. Kalau Landfoster ini isinya 700 template, ModifPress 30-an template, Landfoster Gatsby ini sekarang 100 template. Nah, kita tinggal klik aja di tombolnya Landfoster Gatsby gitu ya. Maka Anda akan menemukan 100 desain template landing page ya, untuk plugin untuk page buildernya Elementor, pastinya digunakan untuk page builder Elementor. Nah, 100 template ini siap kita pakai tanpa perlu banyak mikir gitu ya, karena memang nanti fungsinya adalah membantu teman-teman membuat landing page lebih cepat. Oke, saya contohkan ya, misalnya saya ingin membuat sebuah landing page website kategori jasa dan service. Dalam hal ini ya contoh-contohnya jasa dan service. Artinya ada banyak jasa yang bisa kita tampilkan. Nah, saya contohkan misalnya di sini kita lihat previewnya dulu gitu ya. Kalau teman-teman tadi lihat apa namanya template-nya yang menarik gitu, diklik aja dulu di previewnya ini di tombol plus ini. Lalu kita akan lihat tampilan penuhnya. Nah, ini kira-kira tampilan nanti yang akan muncul seperti ini teman-teman ya, untuk jasa desain interior ini kebetulan. Nah, lalu yang lain misalnya ada juga untuk ini arsitek, ini ada catering juga, ada kemudian ini kita lihat yang ini jasa sewa mobil ya kalau nggak salah. Nah, ini sewa mobil ya atau rental mobil ya. Nah, jadi berbagai macam kategori atau perusahaan jasa ya, terutama ini bisa kita miliki dengan menggunakan template Landfoster Gatsby ini. Ini ada banyak template ya untuk kategori jasa dan service. Nah, misalnya kita ingin memilih salah satunya tadi gitu ya, jasa desain interior. Kita klik di sini untuk melihat previewnya kalau suka, lalu kalau memang sudah oke. Dan pada prinsipnya desain ini pun bisa dirubah untuk jasa apapun ya. Nanti tergantung teman-teman karena teman-teman bisa merubah kontennya untuk apapun. Cuma strukturnya sudah siap. Tinggal klik insert saja teman-teman kalau memang suka dengan template yang ada di dalam Landfoster Gatsby ini. Oke, kalau sudah kita klik insert, maka nanti Landfoster Gatsby akan memanggil template tersebut masuk ke dalam website kita. Nah, kira-kira begini teman-teman tampilan penuhnya ya. Jadi Landfoster Gatsby sudah memunculkan semua komponen dan struktur dari landing page yang akan kita modifikasi nantinya. Jadi mudah sekali kan? Artinya ini sebenarnya secara 80% ya, 70% 80% ini sudah jadi landing page-nya karena struktur. Lalu teman-teman tinggal menyempurnakan 20%-nya atau mungkin 10%-nya dengan konten-konten yang sesuai dengan bisnis teman-teman. Misalnya teman-teman memiliki bisnis jasa desain interior atau diminta
orang untuk membuat sebuah landing page website untuk jasa desain interior satu halaman ya, ini bisa menggunakan template ini. Perubahannya juga mudah. Misalnya di sini ini ada tulisan Len Foster, ini teman-teman mau rubah ya. Klik di section ini, lalu ke sebelah kiri, perubahannya sebelah kiri ya teman-teman ya. Misalnya jasa desain interior. Teman-teman bisa tambahkan seperti itu. Gitu. Nah, tinggal ditambahkan, teman-teman akan mendapatkan teks baru yang berkaitan dengan branding teman-teman. Lalu ada menu-menu di sini. Menu-menu ini bisa dihubungkan dengan bagian yang ada di dalam landing page ini. Ini saya contohkan misalnya tentang layanan ya. Harga. Oh, ini belum dihubungkan. Ini belum dihubungkan dengan bagian dari halaman ini ya. Nanti kita coba hubungkan dengan menu Anchor namanya. Oke, jadi ini bisa menjadi sebuah homepage teman-teman ya. Ketika menjadi homepage, maka teman-teman bisa menghubungkan menu-menu ini ke halaman lain yang teman-teman buat di dalam website WordPress teman-teman. Oke ya, linknya tadi bisa tinggal ditaruh di linknya di sini. Link halaman yang dituju misalnya, halaman tentang profil perusahaan misalnya tentang gitu ya. Maka link halaman khusus profil perusahaan teman-teman atau profil jasa teman-teman bisa dicantumkan di sini linknya. Termasuk layanan, harga gitu ya, kalau punya halaman-halaman sendiri bisa dicantumkan linknya. Tetapi kalau ini merupakan section, misalnya kita akan melihat layanan harga gitu ya atau FAQ. Nah, layanan jasa kami. Nah, misalnya ini ada layanan, di sini ada section layanan, maka kita akan menambahkan sebuah menu yang nanti bisa menghubungkan link di atas tadi dengan bagian ini. Nah, ini namanya menu Anchor ya. Kalau teman-teman misalnya belum ada, karena saya udah masukin di tab favorit di sini, teman-teman tinggal cari di sini ya, di pencarian widgetnya Elementor, menu Anchor namanya. Kalau udah ketemu menu Anchor, teman-teman tinggal tarik ke bagian nah ini pencarian ya. Saya balik ke favorit dulu. Oke, saya klik di sini. Menu Anchor lagi. Nah, ini kalau ke bagian ini, teman-teman tinggal tarik menu Anchornya ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, menu Anchor ini tidak akan terlihat ketika tampilan live-nya nanti, tapi memang menu Anchor ini digunakan untuk menghubungkan link yang ada di bagian manapun di dalam halaman landing page ini menuju bagian layanan ini atau section ini. Oke ya, kita contohkan, kita harus kasih ID ya, kita akan berikan ID di menu Anchor ini. Saya contohkan karena ini section layanan, maka menu ID-nya saya tulis layanan, gitu aja. Oke, layanan kita copy aja, Ctrl A, Ctrl C. Oke, kemudian, nah di sini kan ada menu layanan. Di menu layanan ini kita tambahkan saja linknya, tapi tidak berbentuk URL ya, seperti URL di browser, tapi cukup menggunakan hashtag paste yang tadi, layanan gitu ya, link layanan. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah kita tambahkan, maka ketika diklik di sini, kalau visitor mengklik di menu layanan ini, dia akan dibawa langsung ke section layanan jasa, sehingga dia akan langsung melihat informasi atau membaca informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh website landing page atau landing page Anda ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman, mudah sekali. Termasuk harga dan FAQ ya, atau pertanyaan yang sering ditanyakan ini juga bisa diberikan menu Anchor. Inilah fungsi dan cara buat landing page website dengan mudah. Jadi satu halaman ini bisa menjadi sebuah website lengkap ya dengan menu Anchor tadi. Lalu ada tombol call to action pertama yang bisa Anda tambahkan di sini. Misalnya ini edit button. Edit button ini kemudian Anda bisa menambahkan link. Sekali lagi teman-teman, ini bisa ke link WhatsApp Anda, atau sama halnya Anda juga bisa menambahkan link Anchor menu di dalam link kotak link ini ya. Artinya nanti kontak mungkin ada di bagian bawah gitu, nanti di sini Anda cantumkan, bisa itu misalnya ya. Di sini misalnya hubungan sini juga boleh, atau langsung ke WhatsApp Anda juga bisa. Nah, itu untuk perubahan di bagian header. Lalu di section kedua ini ada copywriting. Nah, headline ini biasanya yang menentukan sekali visitor itu akan tertarik atau tidak untuk membaca lebih lanjut tentang layanan atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, ini contoh saja ya. Ini copywriting jasa desain interior berkualitas untuk segala kebutuhan Anda. Nah, Anda silahkan siapkan copywriting headline Anda yang sesuai dengan bisnis Anda dan yang mungkin Anda pikir konversinya lebih tinggi gitu ya. Perubahannya kan gampang sekali teman-teman. Di section ini tinggal klik, lalu ke sebelah kiri Anda tinggal ini ya rubah ya, Anda hilangkan bisa, atau saya kembalikan seperti ini. Anda tinggal ketik ulang gitu ya. Berkualitas ini saya tambahkan terbaik misalnya. Nah, itu ya. Ada tambahan kan di sini terbaik misalnya. Teksnya artinya mudah sekali dirubah.
Karena memang fungsi page builder Elementor ini adalah what you see is what you get ya. Anda tinggal merubah yang bisa Anda lihat, kemudian tinggal drag and drop. Anda bisa menampilkan image ya, hasil-hasil karya desain interior Anda. Misalnya di bagian ini Anda punya foto satu, tinggal klik ya di bagian ini, lalu Anda ke sebelah kiri. Nah, Anda choose image, Anda bisa upload dari laptop atau komputer Anda. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian atau misalnya sudah diupload di media library, Anda tinggal upload atau ambil di media library. Tinggal pilih mana yang mau ditampilkan di bagian tersebut. Yang ini juga sama, perubahan-perubahan image-nya, tinggal diklik ke sebelah kiri untuk choose image, klik ke sebelah kiri untuk choose image. Jadi mudah sekali ya teman-teman untuk menampilkan. Nah, ini tampilan pertama. Bagian belakang ini, kalau samar-samar teman-teman melihat itu ya, ada background ya, background yang menunjukkan desain juga ya, interior ya, desain interior juga. Teman-teman kalau ingin melakukan perubahan di foto bagian belakang, teman-teman tinggal klik di bagian ini, section ini, titik 6 di sini, klik edit section, kemudian teman-teman ke style. Di style ini teman-teman akan mendapatkan background overlay. Nah, di background overlay inilah kemudian teman-teman bisa melakukan perubahan ya, tinggal choose image, teman-teman bisa merubah dengan foto lain. Nah, ini yang foto yang saat ini tuh ini ya teman-teman. Saya mau rubah dengan ini misalnya, bisa aja gitu ya, tinggal insert media. Nah, otomatis nanti tampilannya akan berubah backgroundnya. Nah, di sini ini beda dengan yang tadi, gitu ya. Lalu ini social proof pertama, testimonial ya juga gitu ya. Ada berapa ribu orang yang sudah pakai jasa Anda misalnya. Anda bisa menampilkan atau menonjolkan konsumen-konsumen yang pernah menggunakan atau klien-klien yang pernah Anda tangani. Kemudian di sini Anda menampilkan di section selanjutnya adalah persoalan. Ketika ingin menggunakan jasa desain interior, kenapa ya? Jasa mahal, sulit dimengerti, pekerjaan lama. Nah, ini enaknya menggunakan template dan poster Gatsby. Ini sudah disiapkan teman-teman strukturnya. Teman-teman nggak perlu memikirkan copywriting terlalu jelimet, tapi ini sudah disiapkan struktur copywritingnya. Teman-teman tinggal mengisi dan mengganti sesuai dengan apa yang membuat jasa teman-teman berbeda, tidak mahal gitu ya. Apa yang membuat desain teman-teman ini lebih mudah dimengerti dan bisa didiskusikan misalnya, tinggal tambahkan. Perubahannya enak ya teman-teman, tinggal klik di section ke sebelah kiri, rubah teksnya. Ini juga sama, sebelah sini klik gitu ya, rubah teksnya di sini. Nah, ini sama biaya jasa mahal, ini juga tinggal di teksnya dirubah juga. Oke ya, tinggal klik aja lalu rubah di sebelah kiri gitu. Dan satu persatu yang lain ya, tinggal rubah teman-teman ya. Ini juga sama. Nah, ini headline. Jadi ini sub headline juga ini bisa menegaskan kembali itu ya, apa yang menjadi competitive advantage ya, kelebihan teman-teman, apa yang buat teman-teman berbeda. Ini teman-teman bisa tonjolkan di sini di bagian persoalan ini. Kemudian ini dia yang lebih menegaskan kembali teman-teman menyampaikan jasa. Nah, ini dia penawaran utama dari teman-teman tuh bagian ini. Artinya jasa apa yang teman-teman tawarkan gitu ya, termasuk teks pelengkapnya, image ini juga bisa ditambahkan sama berubahnya kayak di atas, dan poin-poin keuntungan, kelebihan dan kekuatan bisnis teman-teman. Apa saja yang teman-teman tawarkan kepada calon klien kalau mau menggunakan jasa teman-teman. Nah, ini utama nih, penawaran utama. Nah, ini termasuk tadi ya, layanan jasa apa saja yang teman-teman tawarkan. Ini jasa desain interior. Mungkin teman-teman menambahkan jasa langsung pembangunan juga, atau ada jasa arsitek tambahan gitu ya, meskipun pada intinya ini fokus di desain interior memang gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya tambahan-tambahan layanan lain bisa ditambahkan di sini gitu. Ini kalau mau menambahkan tambahan layanan yang lain juga gampang teman-teman ya. Kalau ini cuma 4 layanan. Kalau teman-teman menambahkan saya punya 8 layanan misalnya. Nah, ini edit intersection ini tinggal diklik kanan duplicate. Nah, maka teman-teman akan memiliki tambahan layanan yang lain seperti ini. Yang tadinya 4 menjadi 8 layanan. Misalnya teman-teman memiliki lebih dari 4 layanan. Oke, selanjutnya, nah ini tambahan ya, advantage, keuntungan-keuntungan lain yang ketika klien menggunakan jasa Anda, bisa Anda tambahkan di sini poin-poinnya. Ini mudah banget, bisa Anda di bagian masing-masing ini tinggal diklik perubahan di sebelah kiri gitu ya. Saya sarankan perubahan di sebelah kiri karena kalau di sini takutnya tergeser-geser akan menyulitkan gitu teman-teman. Nah, ini prosedur tahapan-tahapan, ini section ini prosedur tahapan proses desain ini akan memudahkan si calon klien ini gimana proses yang harus saya lakukan. Misalnya pertama konsultasi, konsep awal, pembayaran gitu ya, tahap pengeluarannya.
Ini tinggal diklik juga sama ya teman-teman. Ini model accordion. Nah, ini tinggal klik aja di masing-masing bagian, maka teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan prosedur yang teman-teman buat untuk klien. Ini juga akan memudahkan si calon klien ini tidak perlu terlalu banyak bertanya, tapi dia sudah membaca bahwasanya ada penjelasan nih gitu ya, proses untuk meng-hire Anda sebagai seorang desain interior itu seperti apa. Nah, ini ada tombol call to action juga gitu ya, di bagian ini yang ditonjolkan sehingga supaya mereka berkomunikasi langsung dengan Anda. Ini button di sini adalah terhubung dengan klik WA. Perubahan di sini sama itu ya, klik, tinggal diklik aja. Kalau mau rubah bagian belakang edit section ini, style, lalu perubahannya sama, background overlay kalau mau merubah backgroundnya gitu, termasuk warna backgroundnya ini bisa dirubah di sini gitu ya. Kalau teman-teman mau lakukan perubahan warna yang lain, ini lewat sini, tinggal digeser-geser, lebih gelap misalnya gitu, lebih cerah gitu ya, silahkan teman-teman bisa rubah itu sesuai keinginan teman-teman. Lalu di sini ada portofolio. Oke. Ini portofolio yang bisa teman-teman tampilkan yang baru selesai apa saja gitu ya. Di beberapa kota misalnya ditampilkan foto dari masing-masing portofolio ini, kemudian teks juga bisa dirubah gitu ya supaya lebih jelas. Ini bisa dibawa ke halaman lain di dalam website WordPress teman-teman, supaya mereka bisa, si klien bisa membaca artikel dari portofolio kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini di bawahnya ada dua tombol ya, call to action untuk kontak dan kemudian untuk melihat semua pekerjaan. Artinya teman-teman ini harus menyiapkan ya halaman-halaman postingan-postingan yang menampilkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Nah, lalu alasan gitu ya. Sekali lagi, selain tadi kelebihan keuntungan di atas, kita kembali menegaskan kepada calon klien apa yang menyebabkan mereka harus meng-hire Anda, tidak jasa desain interior yang lain. Ini kemudian tawaran benefit yang lain yang Anda bisa tawarkan selanjutnya ya, diskon 50%. Oke. Dan diakhiri dengan frequently asked questions atau pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ya, yang disampaikan oleh calon klien. Apa saja sih gitu ya. Jadi ini juga akan membantu mereka supaya komunikasi dengan Anda lebih efektif nantinya ketika menghubungi via WA. Dan informasi-informasi dasar ini bisa ditampilkan di sini. Perubahannya tinggal di toggle ya ini ya. Pertanyaan diganti di sini, teks jawabannya diganti di sini. Ya meskipun memang budaya di Indonesia gitu ya, kadang-kadang mereka meskipun sudah kita berikan informasi lengkap di dalam website kita pun mereka lebih suka bertanya menggunakan WhatsApp. Tapi no problem, kita berusaha menampilkan informasi selengkap mungkin. Oke, itu dia teman-teman cara buat landing page website dengan mudah menggunakan template Elementor dari plugin Landfoster Gatsby gitu ya. Jadi teman-teman sudah enak sekali, nyaman banget gitu ya, karena sekali klik insert, struktur landing page, konten landing page ini sudah teratur semua, teman-teman sudah diarahkan gitu ya untuk membuat copywritingnya juga lebih mudah gitu ya, tinggal mengisi dan mengganti kontennya sehingga teman-teman bisa menghemat waktu, lebih efisien dan efektif untuk menawarkan bisnisnya. Oke teman-teman yang tertarik dengan plugin Landfoster Gatsby ini, Anda bisa cek link di deskripsi video YouTube saya ini. Namun apabila teman-teman yang masih kebingungan dengan website WordPress, Elementor, belum bisa membuat landing page sendiri, Anda bisa menghubungi kami, Anda bisa hire saya untuk membuat landing page atau website untuk Anda. Jadi silahkan gitu ya, karena saya membuka jasa pembuatan landing page dan website. Tentunya sesuai dengan konten, keinginan, dan custom ya, sesuai dengan bisnis teman-teman. Demikian video review saya dalam kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa di video-video selanjutnya untuk membahas template-template landing page dan website terbaik yang ada untuk website WordPress dan Elementor. Sampai jumpa di video selanjutnya.